Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati Official. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman itu mendapatkan notifikasi terbaru, video terbaru dari kami yang insya Allah di channel ini kita berbagi pengalaman terkait masalah hutang, kehidupan, motivasi, dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman saat ini yang ingin juga bergabung di grup Mahkota Hati, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Itu nomor saya, japri saya, nanti saya akan kirimkan linknya supaya bisa bergabung. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah bergabung di grup Mahkota Hati. Saya juga selalu sharing di sana, ya selalu kasih materi terkait kehidupan, hutang, dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya. Ya, sebelum materi seperti biasa ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, sehat, kaya, barokah. Insya Allah semua kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, ketika kita meminta sesuatu apa yang kita inginkan, jangan lupa minta ampunan Allah. Dan kita tentunya berharap semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Tetap saya katakan jangan lupa bersyukur, karena itu kunci dari hidup berlimpah. Kalau Anda ingin hidupnya berlimpah, salah satu caranya adalah dengan banyak bersyukur. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, aku kaya, aku sehat, hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah, anak-anakku sehat, alhamdulillah ya Allah, hutangku 1 miliar lunas. Harus berani begitu. Walau faktanya berbeda, nggak apa-apa. Latih itu, nanti Allah yang akan buatkan jalan atas persoalan yang kita hadapi. Dan insya Allah pelan-pelan itu nanti kehidupan kita akan ditata oleh Allah, berkah dari kita selalu istiqomah untuk bersyukur. Jadi latih itu ya. Walau faktanya berbeda, katakan alhamdulillah ya Allah, hidupku kaya, alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, aku sehat, alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Selalu katakan itu. Jangan pikirkan hasilnya. Jangan lihat fakta Anda saat ini bagaimana. Walau Anda saat ini susah, banyak hutang, banyak masalah, jangan pikirkan itu. Terus latih, bersyukur selalu. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya akan bahas tentang hutang. Bagaimana sih cara Allah itu menyelesaikan hutang kita? Sebelum ke sana, saya kasih penjelasan begini. Ingat ya nih teman-teman semuanya, ingat bahwa hutang itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Hutang itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Siapapun yang masuk ke sana nggak akan mampu. Buktinya, kalau Anda nggak percaya silakan. Ketika Anda sudah mentok, nggak ketemu solusi terkait masalah hutang, misalnya besok Anda harus bayar hutang, nggak punya uang, itu kan mentok ya, Anda udah berikhtiar sana sini. Makin Anda paksakan cari solusi dengan mengandalkan pikiran, logika, coba aja deh makin mentok. Itu membuktikan bahwa hutang itu ranahnya Allah. Kira-kira itu bahasanya itu begini ya, ente itu nggak mampu lunasin hutang, ente itu nggak bisa selesaikan masalah, yang bisa itu aku, sini datang padaku, balik padaku, aku bisa selesaikan itu semua. Kira-kira gitu bahasa Allah yang mudahnya ya. Saya membahasakannya begitu biar lebih gampang. Artinya apa? Artinya ketika kita posisinya sudah mentok karena hutang, nggak bisa bayar hutang, dan solusi itu ditutup sama Allah, artinya Allah menginginkan kita kembali padanya. Allah menginginkan kita taubat kepadanya, minta ampun padanya. Karena kesulitan, banyaknya hutang, terpuruknya hidup kita itu karena dosa kita. Jadi tugas kita yang paling pertama untuk bisa keluar dari itu semua adalah minta ampun ke Allah. Datang ke Allah, akui semuanya bahwa yang kita lakukan selama ini itu salah karena dosa kita. Sehingga Allah menempeleng kita ya, bahasa kita ditempeleng kita sama Allah supaya kita sadar. Kadang-kadang itu ya, orang itu harus dengan cara dibuat sulit dulu sehingga dia sadar dan paham bahwa yang dia lakukan itu salah. Dan itu termasuk caranya Allah. Kemudian bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah kita? Caranya gak bisa kita jangkau. Cara Allah itu kasih pertolongan, cara Allah itu melunasi hutang kita itu unik dan ajaib. Dan gak bisa kita logikakan itu. Buktinya teman-teman yang di grup ya, di grup Mahkota Hati itu, bahkan yang sudah ikut kelas online, itu tadinya mereka mengira itu ada jalan keluar dari yang mereka pikirkan, ternyata sebaliknya, jalan dari lain. Itu artinya, kalau kita ingin Allah yang selesaikan masalah kita, maka selesaikan dulu urusan kita sama Allah. Apa yang kita selesaikan? Ibadah kita, kewajiban kita sebagai hambanya. Salat kita bagaimana, istighfar kita bagaimana, hubungan kita pada Allah, pada manusia, pada binatang, pada semesta. Kita koreksi.
Harus begitu teman-teman. Maka fokus utamanya adalah ke Allah dulu. Minta ampun ke Allah, datang ke Allah dulu. Jangan ke yang lain ya, ke Allah dulu. Urusan nanti solusinya bagaimana itu urusan Allah. Yang penting perbaiki diri kita, hubungan kita kepada Allah, maka Allah akan perbaiki segalanya. Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Tapi kalau kita masih mengandalkan kecerdasan kita, logika kita, kepintaran kita, relasi kita, itu makin mentok. Percaya, yang kuasa siapa? Allah. Yang genggam segalanya siapa? Allah, bukan kita, bukan pikiran kita, bukan relasi kita, tidak, Allah. Jadi kalau ingin selesai, jangan masuk ranahnya Allah. Caranya, taubat ke Allah, lepaskan ke Allah, terima segala resiko, terima. Dan insya Allah ketika kita kuat ke Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan dibuka sama Allah, keajaiban itu akan dibuka sama Allah, solusi itu akan dibuka sama Allah dengan caranya, bukan dengan cara kita. Makin kita cari solusi itu makin ketutup. Makin kita berharap keajaiban itu makin menjauh. Jadi yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan pertama kali adalah satu, ampunan Allah. Yang kedua, cintanya Allah. Yang ketiga, ridhonya Allah. Kalau ini yang sudah ini fokusan kita, insya Allah semuanya akan dibuka. Semuanya akan diselesaikan sama Allah dengan caranya, bukan dengan cara kita. Anda ngamalin sholawat, ngamalin tahajud, ngamalin duha, istighfar, dan zikir-zikir yang lainnya. Tapi hati Anda nggak dibarengi dengan ikhlas, terima, sabar, ridho. Ini menurut saya kurang powerful, bahkan menurut saya sia-sia. Bukan berarti nggak dapat pahala ya, tetap dapat pahala. Tapi kurang powerful. Jadi ibadahnya kita itu seolah memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Kita nggak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi tugas kita lakukan saja, perbaiki hubungan kita ke Allah, selebihnya urusan Allah, bukan urusan kita. Terus bagaimana caranya nanti Allah menyelesaikan utang kita itu? Apakah dengan mendatangkan uang 200 juta misalnya utang kita dari langit jatuh? Nggak seperti itu, walaupun sebenarnya bisa ya karena Allah kuasa kan, nggak seperti itu. Caranya itu unik dan ajaib. Ya terserah Allah, dan kita nggak bisa masuk wilayah Dia, karena hanya Allah yang tahu. Kita nggak harus berpikir apa nanti caranya begini, apa nanti caranya, nggak begitu. Sudah, yang penting kita jangan masuk berpikir ke sana, dan tugas kita itu perbaiki saja diri kita, perbaiki ibadah kita, fokus ke Allah, minta ampun ke Allah. Bangun di sepertiga malam terakhir, kita berdoa kepada Allah, minta ampun, istighfar, benar-benar merengek, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ini salahku ya Allah, aku nggak ulangi lagi. Harus begitu, merengek sejadi-jadinya, benar-benar menghinakan diri di hadapan Allah, menghambakan diri total kepada Allah, sehingga kita berjuang untuk meraih ridhonya Allah, meraih cintanya Allah, sehingga Allah cinta dengan kita. Insya Allah nanti jalan dibuka sama Allah dengan caranya, bukan dengan cara kita. Jadi caranya Allah itu banyak ya teman-teman semuanya, banyak, dan kita nggak bisa menerka-nerka nanti apakah dari sini nggak bisa. Kita nggak punya kuasa, yang kuasa itu Allah. Semua dalam genggamannya, jiwa raga kita, diri kita, masa depan kita, hidup dan mati kita itu dalam kuasanya Allah dan genggaman Allah. Dan termasuk saat ini kita sedang terpuruk masalah utang, itu juga karena izin Allah. Yang saya meyakini semua itu sebab karena dosa dan kesalahan kita, sehingga kita ditempeleng tuh sama Allah. Ente pikir ente siapa? Aku yang kuasa di dunia ini, bukan ente, kira-kira begitu. Jadi kita ditempeleng tuh sama Allah supaya kita sadar, ente harus balik, ente harus tobat, ente salah, mau aku perbaikin hidup ente di sini, balik padaku. Gampang bagi aku menyelesaikan masalah hutang ente, mau berapa miliar pun saya bisa lunasin. Tuh kira-kira bahasa gampangnya. Jadi pertama fokus ke Allah, niat yang kuat, berjuang untuk datang ke Allah, minta ampun, benar-benar minta ampun, benar-benar merengek ke Allah bahwa yang kita lakukan itu selama ini tuh salah, itu akuin. Nah terkait masalah solusi, bagaimana kita nggak punya uang harus bayar utang, sudah jalan terbaiknya itu ya lepaskan. Yang penting kita sudah mengadu ke Allah, terima saja segala risiko apapun yang akan terjadi. Yang penting tugas kita sudah lapor ke Allah dengan segala kesakitan hati kita, kepedihan hati kita, sakit hatinya kita karena diomelin, dicaci maki, dihina. Itulah yang terbaik. Yang semuanya itu adalah didikan Allah yang membuat diri kita itu supaya kuat, sabar, ridho, ikhlas. Nggak ada yang lain. Dan Allah nggak zolim. Allah tuh maha baik. Kadang-kadang kita melihat dari sisi negatifnya aja. Kalau kita benar-benar mau melihat sisi positifnya, kenapa kita dihina, kenapa kita direndahkan, kenapa kita dimaki-maki, itu semata-mata supaya Allah melatih diri kita supaya kita ridho, sabar, ikhlas. Nggak ada yang lain teman-teman. Jadi kalau kita ingin selesai hutang kita dengan cara Allah, fokus ke Allah, datang ke Allah, minta ampun kepada Allah. Itu teman-teman semuanya ya. Jangan pakai logika, jangan pakai akal pikirannya, karena kita nggak mampu. Semuanya dalam genggaman Allah. Itu menurut saya teman-teman ya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.